새끼가 사고 치지 말라니까 말도 안 듣고 이씨. 뭐야? 아 형님. Ma Dong-seok sebagai Ma Seok-do adalah seorang petugas polisi di unit kejahatan Seoul yang tidak takut apapun. Yoon Kye-sang sebagai Jiang Chen seorang penguasa kejahatan terkenal dari Harbin Cina, dan pemimpin Heilungbo salah satu mafia Tiongkok yang datang ke Garibong untuk menagih hutang. Jo Jae-yoon sebagai Presiden Huan dan Choi Gui-hwa as Chief Jeon. Disutradari oleh Kang Yoon-sung, produser oleh Yo Yong-chae, untuk naskah ditulis oleh Kang Yoon-sung, serta diproduksi Hong Film dan Ba Entertainment. Rilis tanggal 3 Oktober tahun 2017 di Korea berdurasi 121 menit. Film ini berhasil meraih box office. Film ini juga meraih beberapa penghargaan misalnya Best Actor dalam 54 TH Baeksang Arts Award, 23 RD Chunsa Film Art Award. Sinopsis film ini menceritakan sejak tahun 90-an orang China dan Korea membentuk perkampungan Cina di salah satu kota Seoul. Banyak gangster yang menguasainya tempat hingga meminta jahat para pedagang. Ada beberapa geng di sana yang dikuasai oleh bos Hwan Chon-sik yang terbesar, lalu Chang Yi-soo dan Doksa. Mereka kadang tidak akur tetapi ada detektif Ma Suk-do yang selalu menjadi penengah untuk mereka. Awal cerita dari pertumpahan darah dimulai ketika seorang rentenir Yang Chen dari Cina yang meminjami hutang kepada salah satu anak buah Doksa. Sebut saja Gasoline, dia tak mampu membayar hutang sekaligus bunganya dan akhirnya menjadi korban pertama di film ini hingga dipotong tangannya. Pak Yang ternyata seorang gangster pelarian dan buronan di Cina, dia dikenal dengan senjata tajam dan kapaknya. Pemimpin geng Doksa tak terima anak buahnya dianiaya, dia akhirnya menemui, namun Doksa justru dibunuh. Kaki tangannya Do Seung-woo menjadi pengkhianat, dan sejak itu Yang Chen menjadi pimpinan geng yang sebelumnya milik Doksa. Mereka mulai mengusai beberapa tempat hingga geng lain, Ma Suk-do dan detektif lainnya mencari keberadaan mereka, namun bos besar Yang Chen berada aman di tempat persembunyiannya. Bahkan yang ingin membunuh gangster besar bos Hwan Chon-sik teman dari Ma Suk-do atas suruhan seorang CEO perusahaan yang ingin mendirikan bangunan di tempat Hwan Chon-sik. Ma Suk-do dengan bantuan warga berhasil melacak keberadaan Yang dalam pelarian ke luar negeri, namun Ma Suk-do berhasil mengalahkannya. Ma Suk-do dikenal sebagai detektif hebat dengan aura kuat dan tatapan mata yang tajam. Ia mendapatkan misi untuk mengejar Kang Hae-sang, yaitu seorang penjahat kejam yang melakukan tindakan keji terhadap turis selama beberapa tahun di Vietnam. Sesampainya di Vietnam, Ma Suk-do menemukan kasus pembunuhan tambahan. Sang detektif beserta timnya pun harus bekerja ekstra keras. Di Vietnam mereka gagal untuk menangkap Kang Hae-sang, yang merupakan pembunuh putra seorang taipan bisnis Korea. Lantas mereka kembali ke Korea untuk mengejar si pembunuh setelah Kang Hae-sang kabur ke negara itu untuk memeras taipan bisnis tersebut. Kang Hae-sang pun berhasil meloloskan diri dari genggaman polisi, bahkan ia bisa melanjutkan aksi penculikan dan pembunuhannya terhadap orang Korea. Bagaimana detektif Ma bersama timnya membuktikan kejahatan Kang dan membawanya ke pengadilan merupakan jalan cerita yang akan ditonjolkan dalam film ini. Ma Seok-do tidak hanya cerdik dalam bernegosiasi, ia juga dibekali fisik yang kuat, besar dan tak tertandingi. Ia bisa membuat pingsan lawan hanya dengan sekali tampar. Seok-do sudah lama bekerja di Garibong. Ia hafal seluk-beluk wilayah yang mengalami percampuran etnis itu. Sepak terjang Yang Chen dan komplotannya semakin merisaukan. Ia mengobrak-abrik bar, menganiaya kreditur yang terlambat melunasi utangnya, dan membunuh seorang bos geng besar di sana. Setelah kematian bos itu otomatis wilayah kekuasaannya menjadi milik Yang Chen. Kabar mengenai kebrutalan kelompok Yang Chen sampai juga di telinga Seok-do, maka dari itu ia berusaha keras untuk meringkus penjahat tersebut. Detektif Seok-do dan unitnya berusaha mencari cara untuk menghentikan Yang Chen. Operasi menangkap Yang Chen hampir gagal kala unit pusat Seoul berniat mengambil alih operasi. Berdasarkan keterangannya Yang Chen bukanlah penjahat yang bisa dihadapi oleh satuan unit distrik seperti Seok-do dan tim. Pasalnya penjahat itu berasal dari Harbin, yaitu kelompok geng terbesar di China. Namun Seok-do tidak mengalah, ia bersikeras akan menuntaskan masalah tersebut dan meminta komandannya untuk memberinya waktu 10 hari. Bagi sebagian orang adegan perkelahian dalam The Outlaws mungkin terasa mengganggu. Pasalnya tidak hanya adu jotos yang ditampilkan, di sepanjang 121 menit penayangannya film ini menampilkan adegan penganiayaan yang bikin ngilu. Yang Chen dikenal sebagai bos yang sangat jahat. Dalam menagih hutang,
Ia dan anak buahnya tidak hanya memukul, mereka juga tidak segan memotong tangan dan kaki kreditur sebagai kompensasi kalau mereka tidak bisa membayar hutang. Dalam melancarkan aksinya, penjahat tersebut mempunyai senjata andalan berupa kapak. Dengan kapak tersebut ia memotong bagian tubuh siapapun yang membuatnya tidak puas.